teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yusredi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini, bersama kita sudah bergabung diaspora Indonesia di Amerika, yaitu Pak Muhammad Najib. Dan kita akan ngobrol lebih banyak dengan Pak Najib bagaimana beliau bisa sampai di Amerika dan tinggal di Amerika sampai sekarang. Langsung saja kita sapa Pak Najib. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Najib? Alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua keluarga di Indonesia Pak, alhamdulillah. Keluarga di sini sehat semua ya Pak? Ya, sehat-sehat semua kami. Alhamdulillah. Kondisi COVID gimana Pak Amerika sekarang? Ya, masih dibatas-batasi lah, nggak boleh ngumpul banyak-banyak. Iya. Ya. Untuk kebaikan bersama ya Pak ya, keselamatan bersama ya. Ya. Kalau lagi musim apa Pak? Lagi musim dingin, dah ujungnya nih. Oh, lagi musim dingin ya. Ya. Ngomong-ngomong Pak Najib, Bapak bagaimana ceritanya sampai bisa ke Amerika? Dulunya kan saya kerja di mobil oil di Arun, Aceh. Ya. Ada kesempatan dikirim factory cost lah, ada 2 bulan, 3 bulan. Pada saat itu lihat keadaan di sini, terus bercita-cita rasanya bisa tinggal di sini gitu. Setelah selesai kursus balik ke Arun, terus mau Aceh, terus mempersiapkan diri gitu. Baik tanya sama bos yang dari Amerika ini apa syaratnya, bagaimana. Akhirnya dia sarankannya untuk lamar untuk dapat green card gitu. Saya pun setuju karena kalau nggak ada surat di sini agak susah. Kalau green card kan resmi. Ya. Jadi saya lamar, kira-kira setahun dipanggil. Yang saya inginkan waktu itu bahwa kalau kami pindah semua, anak-anak semua sama keluarga. Ya. Tapi ya gitulah, kira-kira agak nekat sedikit lah karena pindah negara satu, kedua buat keluarga dengan sendiri kan lain. Ya. Itu tapi niat di hati. Ya, gimana Pak? Niat di hati karena pernah melihat Amerika ada beberapa bulan, rasanya perlu tambahan orang yang beragama Islam di sini gitu. Karena kalau siar agamanya atau berdakwahnya lebih mudah dan lebih diterima di sini. Karena mereka ya istilahnya orang agamis, kebanyakan orang agamis, dan bukan yang kebayang dari Indonesia bahwa sini orang nggak suka agama begini begitu, dan banyak yang suka agama juga gitu. Ya. Jadi Pak Najib ke Amerika pengiriman dari kantor itu tahun berapa waktu itu Pak? Tahun 84, 85. 84, 85. Berapa bulan di Amerika waktu itu untuk pengiriman? Kalau salah ada 3 bulan, 6 bulan gitu. 3 bulan, 6 bulan ya? Lumayan juga ya Pak. Itu yang kemudian membukakan pikiran Pak Majid. Kemudian Pak Najib bercita-cita untuk kemudian tinggal di Amerika ya? Ya betul. Ya. Saat itu udah berkeluarga ya? Udah 3 anak-anak. Oh, udah 3 ya? Yang paling sulung Pak, umur berapa waktu pas saat pengiriman? Waktu itu SMP kelas 1, kelas 2 gitu, kira-kira umur 12, 13. Adik yang nomor 11 gitu. Yang paling kecil baru 4 tahun. Ya. Kan tadi diceritakan di mobil oil. Pak Najib masuk ke sana tahun berapa Pak? Dan waktu itu seperti apa seleksinya sampai akhirnya bisa masuk mobil oil? Pada saat itu putra-putri di Aceh atau mahasiswa di Unsiah diterima tamatan SMA atau STM untuk menjadi pegawai mobil oil melalui training program 3 tahun seperempat gitu. Salah satu yang ditrainingkan adalah bahasa Inggris gitu, ada bahasa Inggris tahun lebih, baru technical
ke Arunville sana, di Sumur Ladang Arun, Ya. sumur gas. Setelah selesai training 3 tahun seperempat, ya terus jadi pegawai dan bekerja di sana dari 79 80 sampai 91 saya keluar. Ya, itu karena pindah ke Amerika tadi ya? Ya, karena kebetulan saya dapat surat untuk diberikan green card, ya saya pindah terus keluarga. Ya. Pada saat itu yang agak bukan menggelikan gitu, maksudnya banyak pemikiran kawan-kawan, kenapa terus pindah semua keluarga, kenapa begitu nekat gitu. Ya. Tapi karena saya udah pernah 3 bulan lebih di sini, merasa ya tinggal di Amerika, tinggal Indonesia sama aja, bumi Tuhan juga. Ya. Dan yang menarik pada saat itu ada pertanyaan saya untuk menambah umat Islam di Amerika paling kurang. Ya. Dan ingin berdakwah di Amerika gitu. Ya. Walaupun dasar saya bukan sekolah agama, bukan dasar agama. Dulu masuk mobil oil pun dari SMA dan di training technical, nggak ada. Agama agak kurang. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sini malah banyak belajar agama di sini daripada Indonesia. Karena pergaulan, karena niatnya ingin berdakwah, jadi mendekat ke masjid gitu. Jadi nggak banyak, lebih serius ke masjid lah. Karena di masjid itu kan hampir semua orang-orang Islam yang di luar negeri, di luar Amerika datang kemari, ngumpulnya di masjid gitu. Ya. Kalau pendidikannya Pak Najib tadi kan disebutkan di SMA. Itu ya, SMA-nya di mana, Pak? SMA di Takengon pernah, terus di Birun yang lama. Birun, ya. Aceh Utara. Birun Aceh Utara. Jadi Pak Najib di Aceh asalnya dari mana? Asalnya lahir di Takengon. Jadi tapi saya lama di Birun dan di Lok Sumawe gitu. Ya, jadi lahir di Takengon, di kampungnya? Kampungnya Kampung Mesir Bobasan Takengon. Iya. Berarti ini sekolahnya di Takengon, SD, SMP, SMA. Enggak, malah SD sampai SMA di Birun. Ada sebentar SMA pulang ke Takengon 3 bulan, 4 bulan gitu. Iya. Karena dari kecil orang tua pindah ke Birun dari Takengon gitu. Iya. Oh, SMA-nya, sekolahnya sekolah apa, Pak, di Birun? SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA di Cogapu Birun, SMA Paspal gitu. Ya. Nama sekolahnya SD-nya? SD Sekolah Dasar Negeri Birun, ya. SMP Negeri Birun, SMA Negeri Birun di Cogapu. Ya, waktu itu masih belum ada penomorannya ya, SMA 1, SD 2 misalnya, belum ya? Ya, cuma 1. Ya, SMP masih 1, tapi mungkin SD banyak. SMP kalau nggak salah 1 juga, SMP 1 Birun. Ya. Kalau orang tua, Pak, pekerjaannya? Dulu orang tua dari Takengon pindah ke Birun, pedagang tembakau gitu. Oh iya. Kalau ibu ikut bapak? Ikut ibu rumah bapak, tangga? Ya. Sekeluarga Pak Najib berapa orang, Pak? Kami 5 orang. Ya. 5 orang. Bisa disebutkan yang Pak Najib ini anak keberapa, yang sulung siapa, adiknya? Saya anak keempat, yang kelima itu ada adik satu lagi Banda Aceh. Dan 3 orang kakak, 2 dan abang udah berpulang ke rahmatullah. Jadi tinggal kami berdua sekarang. Tinggal berdua. Pak Najib sama adiknya? Ya. Nah, terus ke Birun. Nah, kemudian sekolah sana, selesai sekolah SMA, masuk mobil oil. Iya, kebetulan di Aceh ada penerimaan anak-anak tamat SMA atau STM atau sudah kuliah untuk diprogramkan apprentice program di mobil oil Arun gitu. Jadi disekolahkan bahasa Inggris di Medan setahun,
Habis itu belajar technical, kelas dan praktek di Arunville, Sukun, Ya, selama 3 tahun 1/4. Udahlah jadi teknisi lah atau semi engineer lah. ya, ya, Terus bekerja di bidang masing-masing. Kebetulan ya, saya bidang telekom dan instrumen. Ya di situ terus sampai dalam masa itu pun saya ada training ke Amerika kira-kira 3 bulan 6 bulan. Itulah pemikiran untuk keluar dari mobil oil, pindah ke Amerika. Alhamdulillah. ya. Jadi waktu itu, Pak, banyak yang melamar ke mobil oil itu. Oh, banyak. Pada saat itu dibukanya di Unsia Banda Aceh dan seluruh SMA STM di Aceh gitu. Ya, ya. Tapi apa dibuka semua kota nggak tahu. Tapi Lok Sumawe dan Banda Aceh ada. Ya. Formasi yang diterima berapa? Kemudian yang melamar berapa perbandingannya? Saya rasa yang melamar di Birun di Lok Sumawe aja ribuan. Tapi karena saya diterima tersaring dari mulai 100 turun. Pokoknya akhirnya tinggal mungkin 60-an gitu. Malah saya 2 kali tuh dites. Yang pertama nggak lewat, terus ada dibuka lagi tahun depannya baru alhamdulillah lewat. Baru lewat ya. Berarti tahun 78 itu udah pernah nyoba? Udah 78 pernah nyoba, lewatnya 79. Lewatnya 79. Dan tadi setelah ada pembekalan, nah barulah kemudian jadi pegawai tetap begitu. Enggak, masih di training di Medan masih dulu. Di training? Ya, bahasa Inggris di Medan itu. Ada yang gagal, ada yang enggak gitu. Tapi alhamdulillah setelah lewat bahasa Inggris itu baru pindah ke Arun untuk di training technical. Ya, itu dari awal Pak Najib diterima itu sampai sebelum mundur dan pindah ke Amerika posisinya sama? Pada saat saya dikirim training 3 bulan 6 bulan itu masih posisi sama. Tapi waktu saya pindah sama keluarga, pindah beneran, itu saya udah keluar di mobil oil. Ya. Gak maksud saya, Pak, selama bekerja di mobil oil itu posisinya sama seperti pas awal diterima itu? Ya, sama. Sama ya? Posisi sama, mungkin jabatannya yang naik ya? Ya. Dan malah saya ada pindah-pindah departemen gitulah. Ya, pindah departemen. Bisa diceritakan Pak, awalnya departemen? Awalnya departemen komunikasi. Ya. Habis itu pindah ke departemen instrumen gitu. Karena teknikalnya komunikasi sama instrumen dekat-dekat. Ya. Berapa lama di instrumen, berapa lama di komunikasi? Yang lama mungkin di komunikasi ada 3,5 tahun atau 4 tahun. Di instrumen 1 tahun 2 tahun, terus pindah ke Amerika. Ya. Jadi pindah ke Amerika tahun 90? Akhir 91, jadi 1 Januari 92 udah di sini. Oke, akhir 91, Januari 92 sudah di sini dan itu langsung memboyong keluarga semua? Istri, 3 anak? Ya. Dan tadi prosesnya Pak Najib langsung daftar green card itu? Atau memang sebelumnya sudah dapat? Gimana? Waktu di Indonesia udah dapat gitu. Karena kalau tak ada surat green card seperti itu agak susah di sini hidupnya. Banyak juga orang yang nggak ada surat hidup di sini atau pindah kemari. Tapi waktu itu saya ngerti bahwa kalau tanpa surat lebih susah. Ya, jadi dengan kejelasan ya lebih aman, lebih mudah begitu ya? Iya. Karena juga kalau ada surat kita lebih diayomi negara, misalnya kayak anak-anak sekolah bisa free semua ini itu. Maksudnya nggak liar lah. Ya. Oke. Dan saat sudah di Amerika, Pak Najib waktu itu pekerjaannya apa Pak? Apa lanjut di mobil oil juga atau pekerjaan lain?
Waktu itu saya udah nggak di Mobil Oil karena pindahnya ke daerah utara. Waktu itu Mobil Oil hanya ada di Texas gitu di bawah. Tapi karena saya dulu kursusnya pun daerah itu, pingin agak ke utara. Dan pemikiran saya kalau di utara ini ada nama kotanya Boston, dan di sini ada sekolah-sekolah terkenal seperti Harvard, MIT, yang waktu itu niatnya insya Allah anak-anak bisa sekolah di situ, walaupun nggak dapat sekolah di situ, tapi paling kurang mendekat ke. Kalau kita Indonesia ini di Jogja lah, jadi pindah ke Jogja lebih banyak perguruan atau sekolah-sekolah di kota Boston. Jadi kota pendidikannya lah ya Pak Najib ya. Betul, Boston ini ya. Betul. Jadi pertimbangan utamanya ya bisa kuliah, targetnya kalaupun nanti nggak masuk Harvard atau MIT ini ya di lingkungan berpendidikan begitu. Betul. Ya. Jadi saat sudah memilih dan menetap di Boston, pekerjaan Pak Najib Pak? Sama aja seperti di Indonesia, instrumen, telekom, teknikal lah. Ya. Tapi yang bisa saya tambahkan perbedaannya sama Indonesia, di sini pembukaan pekerjaan banyak. Jadi kalau mau kita 3 bulan sekali atau sebulan sekali bisa pindah kerja gitu. Ya. Di mana gaji yang banyak ke situ pindah. Ya. Jadi kita nggak harus telekom ini ditunggu gaji kecil, tapi nggak, kalau ada can lain, instrumen dan lain-lain teknikal, pindah aja. Ya, artinya lapangan kerja tersedia luas ya? Iya, asal mau aja. Ya, saat itu ya Pak ya, itu kondisinya masih sama seperti sekarang? Iya, sama sampai sekarang, karena di sini beda sistem sama kita Indonesia. Kalau di sana kan yang menyediakan pekerjaan pemerintah. Kalau sini swasta gitu. Jadi berapa banyak perusahaan swasta itu semua nyari pegawai gitu kira-kira. Iya. Jadi kita bisa pindah dengan mudah, cari kerja, pindah sana pindah sini jauh lebih mudah gitu. Ya, pindah karena pertimbangan di tempat baru lebih baik. Dengan skala penggajian yang lebih besar, juga pengembangan barangkali pertimbangannya ya Pak ya? Betul. Ya, jadi waktu itu Pak Najib setelah di Boston melamar, background-nya kan masih sama. Perusahaannya apa Pak waktu itu? Saya nggak ingat kali perusahaan karena agak banyak gitu. Terus akhirnya setelah 2 tahun 3 tahun tidak pula bekerja lagi karena kepingin berdiri sendiri gitu. Ya. Akhirnya merintis usaha bisnis di sini. Ya, saya beli rumah dulu, habis itu dengan beli rumah terus kita usaha sendiri, bergerak di sewa menyewa rumah atau jual beli rumah. Ya, properti ya Pak Najib ya? Ya. Ya. Jual beli rumah itu berarti tahun 94? Ya, kira-kira gitulah. 94 dan itu masih berjalan sampai sekarang? Ya, masih. Itu kan pekerjaan pensiun pun bisa. Iya. Ya karena kalau sendiri lebih bisa mengatur waktu, lebih bebas begitu ya Pak? Betul. Ya. Jadi di usaha Pak Najib ini anak-anak juga terlibat? Sekarang iya, tapi kalau dulu kan mereka sekolah. Ya. Yang mau saya tekankan juga bahwa di sini mudah cari kerja, mudah berusaha gitu. Ya. Pemerintahnya lebih cenderung menolong gitu. Wah, di Indonesia juga menolong, tapi banyak kompetisi di sini. Lebih besar lapangan kerja daripada orangnya yang cari kerja. Ya. Karenanya lapangan pekerjaan itu mudah karena memang ketersediaannya banyak begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau anak-anak sekarang sudah selesai kuliah Pak atau sudah ada yang menikah? Udah semua kuliah selesai dan sudah keluarga, udah punya cucu-cucu lagi. Ya. Tiga-tiganya udah nikah? Udah punya anak-anak semua. Ya, berarti Pak Najib sudah jadi kakek nih ya, udah jadi kakek nenek. Nah, cucunya udah
Udah berapa Pak Najib? Udah 6 6 dari ya? 3 anak. Ya, Ya, ini cucunya lahir di Amerika semua. ya. Menantunya orang Indonesia atau orang Amerika? Orang Indonesia yang dicari kebetulan niatnya yang sama-sama Islam. Kalau enggak, saya pikir agak susah. Ya, ya. Tiga-tiganya orang Indonesia. Ya, Ya, ya. Tadi disebutkan bahwa Pak Najib juga pindah, kemudian awalnya bekerja, berbisnis, juga berdakwah. Dengan kata lain mengenalkan Islam. Jadi saat ya, ya. Pak Najib pertama sekali ke Amerika, itu kondisi Islam, terutama di Boston itu seperti apa, Pak? Pokoknya seluruh Amerika berkembang pesat. Hmm. Dan yang menariknya pemerintahnya mendukung gitu. Jadi kayak di Boston dibangun masjid pertama itu tanah dikasih sama pemerintah. Gitu. Walaupun yang non Muslim itu seperti Kristen Yahudi itu agak cemburu. Ya. Tapi ternyata setelah diteliti mereka juga pernah dikasih tanah sama pemerintah gitu. Jadi sama-sama. Pokoknya agama pemerintah di sini sangat mentoleransi agama. Mungkin konstitusi mereka lah. Ya. Jadi nggak ada beda dengar ada Islamophobia, tapi ada tapi tidak seperti yang kita dengar di Indonesia. Ya. Perlakuannya sama, kemudian ini dijamin oleh negara, dan Islamophobia yang berkembang itu tidak benar adanya seperti di Amerika, begitu ya Pak Najib? Ya. Buktinya banyak orang-orang dari negara Islam, Indonesia, Arab sana pindah kemari karena di welcome sama pemerintah gitu. Kayak ada jatah gitu. Ya, ya. Maksudnya gimana Pak? Kayak ada jatah? Maksudnya Amerika ini kepingin dia banyak orang di sini yang lain negara dan lain agama, terus di bawah wadah pemerintah. Maksudnya bukan wadah. Konstitusi mereka ini melindungi warga negaranya dengan baik dan melindungi apa agama warga negaranya gitu. Ya, termasuk ya beda suku, ya, keyakinan, bangsa. Ya. Jadi karena keterbukaan itu, keberagaman itu, ya inilah Amerika yang sekarang begitu ya. Iya. Ya, kalau awal dulu Pak Najib kemari, seperti apa fasilitas beragama, katakanlah masjid, atau saat itu berapa banyak pemeluknya, kemudian setelah Pak Majid sampai sekarang itu berapa kira-kira melihat perkembangannya begitu Pak? Waktu saya kemari itu pernah saya cerita mungkin bayang Jumat masih di basementnya gereja gitu. Saya belum ada masjid gitu. Itu pas tapi pelatihan? Itu waktu pas awal pindah? Awal pindah. Awal pindah. Jadi bukan di gerejanya gitu. Bawah tanahnya gereja, basementnya itu dikasih untuk tempat sembahyang Jumat gitu. Atau sekolah-sekolah untuk sembahyang Jumat, sekolah-sekolah tempat ibadah taraweh misalnya begitu. Tapi sekarang perkembangannya di daerah saya ini aja udah banyak masjidnya gitu. Ya, banyak. Berapa masjid kira-kira Pak? Saya ini di kota Boston, mungkin ada puluhan masjid dah di sini. Ada puluhan? Ya. Berarti tapi ya? Bukan besar semua gitu. Yang satu besar, yang pakai kubah ke Indonesia, yang lain kadang-kadang seperti rumah, nggak ada domnya atau apa namanya itu yang di puncak di atas itu. Kubah ya? Ya, kubah. Ya, jadi ada yang besar, sedang, dan banyak yang kecil tentunya ya? Iya, ya. Kalau untuk penganutnya sendiri di Boston Pak, gambaran berapa kira-kira? Saya rasa udah puluhan ribu orang, karena kan hampir semua negara pindah kemari, misalnya Indonesia, Arab ini dan itu yang pindah ke Amerika, kebanyakan suka ditinggal di daerah ini, bagian utara. Terus setelah berkembang juga mereka sini masuk Islam. Dan yang lebih menarik, rupanya orang-orang yang pindah dulu dari Afrika
untuk jadi pekerja di Amerika ini kebanyakan Islam. Tapi waktu pindah kemari mereka masuk Kristen karena bosnya tukar nama harus masuk Kristen. Jadi sekarang udah bebas gitu, udah banyak masjid, banyak orang Islam. Mereka banyak terus keluar dari agama Kristen tuh masuk Islam balik gitu. Ya dulu Jadi memang izin Tuhan seperti itu untuk berkembang. Dan yang menariknya pemerintah sini tidak menghalang-halangi sedikit pun, dan penduduk sini pun tidak menghalang-halangi perkembangan Islam. Ya, ya. Buktinya dari izin-izin buat masjid di mana-mana lancar, dan malah pemerintah ikut bantu ngasih tanah tempat masjid, tanah tempat ibadah dan sebagainya gitu. Ya, jadi tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini ya, pemahaman di luar Amerika bagaimana Islamophobia di sini. Tidak seperti itu ya, mungkin, Pak Najib mungkin, ya. Ya. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri, Pak, banyak di Amerika? Saya rasa tidak begitu banyak. Malah kalau untuk Southeast Asia itu banyakan Filipina di sini. Atau apa ya, Singapura, Malaysia lebih banyak. Iya. Malah penduduk Indonesia di sini banyak tinggalnya di West Coast. Di sana West Coast tuh kayak California. Udaranya kayak Indonesia, panas. Kalau East Coast tempat saya ini North East, Boston, New York, banyak dinginnya gitu. 4 musim tuh terasa. Ya. Kalau khusus tempat Pak Najib, dari Aceh, ramai di sini? Oh, ya, orang Aceh ramai, tapi dari Aceh Tengah kurang. Ya. Berapa Pak gambarannya? Kalau di mungkin Boston, New York, Washington itu mungkin ribuan. Tapi lebih banyak di California sana, di pantai barat. Ya. Kalau gambaran perantau Aceh sendiri di sini, kan tadi ribuan. Banyak ya. Banyak ya. Nah, kalau dari kampung Pak Najib, Aceh Tengah, Takengon, ramai? Tidak seberapa, mungkin satu lusinan lah. Satu lusinan ini kakaknya atau jiwanya? Jiwanya, karena mungkin kurang ada yang berminat, ataupun kalau pindah ke sana kemana gitu, atau siapa referennya. Makanya sejak saya di sini mungkin bisa jadi reference. Ya. Ke orang Aceh. Ya. Referen dalam bahasa Gayo tempat Pak Najib apa nih Pak? Tenelen ya? Tenelen, sebab Tenelen lah. Ya. Tenelen ini kayak orang tinggal sementara dan orang yang bisa ditanyain macam-macam gitu. Iya. Jadi mungkin itu ya penyebab kurang dari Aceh, terutama dari kampungnya Pak Najib, dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, khususnya karena nggak punya referen tempat nanya dan nggak punya tenelen. Ya, gitulah kira-kira lebih kurang. Ya, jadi kalau Pak Najib di sini, ya artinya bisa jadi referensinya orang Aceh, orang Gayo, dan dari Aceh yang barangkali berkeinginan untuk studi, bekerja. Bisa jadi reference. Iya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya mau ke Amerika nih, ada Pak orang Indonesia, terutama dari daerah, ya katakanlah dari Aceh, mau ke Amerika, apa yang mesti di-prepare? Kalau menurut saya harus siapkan diri secara moral atau agama gitu. Karena udah sampai di sini belajar agama tuh, pertama nggak punya waktu, kedua nggak banyak lah tempat-tempat belajar itu. Kalau kita seperti di Aceh kan, tiap gang ada guru agama, tempat pengajian atau belajar dengan masyarakat lain juga sesama Islam. Kan sampai di sini kita di antara
penduduk yang tidak beragama Islam. Sedikit kita lah. Tapi kalau kita udah pindah kemari, waktu dan tempat belajar kurang, dan mungkin kita pun sibuk lebih banyak tempat lain. Jadi makanya kalau pindah kemari, yang perlu diingat harus dekat sama masjid gitu. Karena masjid itu punya program atau punya bantuan ataupun punya ya agama kita nggak bisa hilang lah. Ya. Juga mempertemukan dengan Muslim, dengan perantau lainnya, ya untuk membukakan jalan ya, Pak Najib ya. Iya. Ya, tentu seperti Pak Najib bilang tadi, dengan adanya Bapak di sini, khusus dari kampungnya Bapak, dari Aceh, nah ini bisa jadi tenelen atau bisa jadi referen untuk membantu memudahkan orang Aceh yang berencana ke Amerika ya. Betul. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan kan ada ya selusin ya Pak ya. Ini khusus di Boston ya. Kalau untuk secara keseluruhan Amerika pernah didata dari kampung Pak Najib sendiri? Atau dari Gayo secara keseluruhan? Mungkin itu udah 12 tadi atau lebih kurang udah seluruh Amerika itu. Udah seluruh Karena Amerika? saya dengar di West Coast ada 34, di East Coast-nya ada 68 gitu. Iya. Nggak banyak, mungkin salah satunya itulah kurang tahu ada tunelan tadi. Iya. Kalau dari Biro Luxmawinya sendiri lebih banyak? Kalau dari Aceh pesisir masuk banyak gitu, terutama Banyak ya? Aceh PD. Ya. Aceh PD kan orang tuh kuat merantau dan untuk referen orang tuh lebih siap. Ya, lebih siap dan lebih banyak ya. Makanya kemudian banyak berdatangan dari PD ke Amerika. Ya. Itu kebanyakan dalam rangka apa Pak? Studi, bekerja, atau kemudian berbisnis tinggal seperti Pak Najib di sini? Yang datang kadang-kadang cuma studi pun sebentar terus menghilang di masyarakat sini, tak digubris-gubris sama pemerintah. Ada kan kedengarannya, dicari-cari, dihukum, itu nggak ada itu. Jadi maka kalau sama merantau gitu, kalau di Aceh kan banyak orang Sigli. Ya. Tapi mungkin untuk akan datang lebih banyak orang dari Aceh kemari ya dengan banyak referen-referen yang ada. Jadi kira-kira nggak usah takut datang karena pemerintah sini welcome. Ya. Oke. Ini luar biasa sekali pengalamannya Pak Najib. Ya, dengan pengalaman awalnya dikirim dari perusahaannya Bapak, kemudian membukakan mata, dan akhirnya tinggal, apalagi berbisnis di Amerika. Nah, mudah-mudahan ini bisa membukakan jalan buat yang lain. Apalagi juga Pak Najib bersedia jadi tenelennya perantau dari Aceh, terutama dari kampungnya Bapak, daerah Gayo. Khususnya, lebih khusus lagi Aceh Tengah. Ya. Selama merantau di sini, pernah pulang Pak? Ini udah 2 tahun lebih nggak pulang karena corona ini. Iya. Kalau dulu tiap tahun pulang. Tiap tahun pulang? Sejak tahun 90-an itu, sampai sebelum COVID tiap tahun? Dari pindah kemari mungkin setelah 5 tahun baru ada pulang. Iya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Yang habis akhir-akhir sebelum COVID ini hampir tiap tahun. Tapi setelah 2 tahun COVID ini nggak pulang, udah 2,5 tahun. Iya. Nah, pulang apakah ikut bikin yayasan di kampung Bapak di Takengon, atau juga mengembangkan usaha barangkali ke sana? Ya, ada yayasan dan juga usaha gitu. Iya. Yayasannya bergerak di bidang apa, Pak? Di bidang apa nama itu yang kemasyarakatan lah. Ya. Ngajar ngaji. Kalau usahanya saya di perhotelan di Takengon. Ya. Di mana Pak Najib lokasinya? Di Jalan Lintang sana, Hotel Darussalam. Hotel Darussalam. Itu
pernah saya dengar Bostonian ya, itu ya? Oh iya, restorannya Bostonian namanya. Oh iya ya, oh ternyata restorannya namanya Bostonian. Hotelnya Hmm. Hotel Darussalam ya. Ya, Hmm. itu tahun berapa itu Pak? Launchingnya? Kalau nggak salah ingat saya tahun berapa ya? Tuh. Udah 2010 atau 2011 lah. Iya, iya, iya. Ya udah 10 tahun juga ya? Ya, Iya, iya. Eh, ini selama COVID nggak pulang. Jadi rencana setelah normal nanti ada rencana pulang lagi? ya insya Allah. Ya. Dan ini dengan keluarga masih terus komunikasi Pak ya di Aceh ya, di Ya, Takengon ya, ya. ya, Ya. betul. Nah, kemudian terakhir nih Pak Najib, pesan Bapak nih buat masyarakat kita di Indonesia yang ingin merantau dan mengikuti jejak Pak Najib, apalagi yang dari Aceh, dari kampungnya Bapak, Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah, Takengon. Ya, saya rasa welcome kemari pertama karena pemerintahnya menerima welcome, dan kedua jangan nggak ada surat gitu ya, jangan liar-liar. Bagus persiapannya dengan referen saya kali melamar yang baik jadi dapat green card. Mhm. Dan kedua, satu lagi, kalau kemari itu siap-siapkan diri dengan apa nama itu agama yang kuat, tidak tinggal sembahyang, dan bisa mengajarkan orang sini agama Islam gitu. Ya, ya. Itu insya Allah lebih lebih diredai Allah, bukan karena ekonomi aja gitu. Ekonomi itu ikut. Ya, ya. Hmm, Jadi ikut memperkuat pengenalan Islam, begitu ya, Pak ya, Najib ya. ya. Bukan perkenalan lagi, malah mereka ini banyak masuk Islam tapi hampir kurang yang ngurus gitulah. Contoh, di Hmm. Boston masuk Islam sekian orang tiap hari. Itu ngajar ngaji mereka, ngajar mereka pun di masjid kurang orangnya gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang kasihan dia masuk Islam hari ini, besok dia mau ke masjid, bukan tidak ada perhatian karena banyak orang sibuk dan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Ya. Jadi ini peluangnya justru besar ya Ya, buat yang ya, mengajarkan agama Islam di betul. Amerika ya, terutama di Hmm. tempat Pak Najib ya. Jadi Ya, kalau pesannya itu ya dengan pemahaman agama yang kuat, nah tentu uh-huh. pengamalnya juga bagus, ya ini nanti bisa memperkuat pengajaran Islam di Amerika. Betul, betul. Ya, Paling kurang bisa ngajari ngaji aleba lah. ya, ya, ya. Ya Allah. Ya. Kalau yayasan yang Pak Najib bentuk nggak ada prepare ke arah sana? Gimana? Kalau yayasan yang Pak Najib bentuk di kampung halaman di Takengon, nggak ada upaya untuk mengirimkan guru-guru agama atau pendakwah-pendakwah begitu? Eh, Niat saya sih ada begitu, itu tujuan. Hmm. Tapi dalam jangka lama saya tengok kurang menarik orang kemari. Mungkin saya tanya salah satunya adalah kayak gimana nanti tinggal di Amerika, bagaimana ini, bagaimana itu. Bayangan orang saya tengok dari Indonesia itu, utama daerah, kita ini betul-betul negara kafir yang nggak banyak orang Islamnya gitu. Ya. Kita yakinkan bahwa kita bilang banyak Islam, banyak masjid, itu pun nggak begitu apa orang. Hmm. Ada yang semangat, ada yang seperti betul nggak itu katanya. Ya, Karena ya. mungkin mungkin apa itu namanya dengar-dengar Amerika ini emang banyak non Muslim, tapi kalau negaranya sangat welcome ke Islam. Ya, ya. Apalagi kesannya seperti Islamopedia tadi Pak Najib ya. Ya, ya, Memperburuk pemahaman begitu. Padahal ya kenyataannya ya, nggak seperti itu. hmm, Seperti yang Pak Najib alami dan sampaikan. ya, Ya, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini, Pak Najib, makin meluaskan informasi ini nanti. Kemudian menguatkan pemahaman
Yang berbeda ternyata di Amerika itu tidak seperti yang dibayangkan selama ini, begitu. Ya, selama ini kan kuatnya Islamophobia di Amerika. Padahal ada, tapi jangankan di sini, di Indonesia aja ada yang tidak senang sama orang Islam, ada Iya, iya. yang non-Muslim baik. Tapi anggapan orang Amerika ini sangat kuat non-Islamobianya, padahal tidak. Padahal enggak. Orang sini welcome sama Islam. Ya, sebenarnya kan orang sini suka melihat apa yang kita lakukan gitu, bukan agamanya gitu. Iya, iya. Kalau kita orang Islam kan seperti Rasulullah, kan contoh-contoh Rasulullah itu yang baik-baik. Tapi kalau kita jadi orang jahat di sini, ya mereka juga. Iya. Ya. Jadi kesannya juga makin negatif, makin memperburuk citra Islam itu justru ya. Ya, betul. Iya, iya. Makanya saya bilang usahakan kalau sebelum pindah itu udah tidak sangat kosong agama gitu. Jangan sampai sini pun belajar agama sembahyang di sini. Jangan-jangan nyampe Amerika justru yang mau alap itu yang ngajarin Pak Najib. Ya. Yang datang tuh hilang. Iya. Justru yang datang yang diajarin gitu, sama yang baru masuk. Nah, jangan sampai gitu ya. Nah, pesan lain Pak Najib? Pesan lain itulah, saya rasa di sini masih banyak perlu orang Islam dan orang Indonesia. Salah satunya karena di sini mudah cari kerja, nggak seperti Indonesia. Ketiga, ya kalau dari referen pun banyak, termasuk saya, insya Allah. Ya, insya Allah siap membantu. Ya. Luar biasa sekali Pak Najib, dan saya pikir ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak nanti yang mendengarkan ini kemudian makin membukakan pikiran dan jalan, sehingga makin banyak yang kemari, apakah dalam rangka studi dan seterusnya. Ya, betul. Ya, baik Pak Najib, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat terus Pak Najib dan sekeluarga di sana. Mudah-mudahan aman dari COVID. Nah, kemudian COVID-nya juga cepat berlalu sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, dan yang tak kalah penting bisa pulang kampung. Nah, ini sepertinya orang kampung di kampungnya Pak Najib. Nah, ini sudah merindukan kehadiran Pak Najib nih untuk berbagi pengalaman langsung. Insya Allah. Ya. Baik Pak Najib, terima kasih sekali lagi. Kirim salam buat keluarga Pak. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.